tuh sama teteh baik tuh. Nih yang salam sama teteh baiknya. Sama teteh baik salam. Nah. Sini Neng, sini. Namanya siapa? Masih muda. Hah? Nurul. Umurnya berapa? Umurnya 17 tahun. 17. Kelas Kelas 3 SMA. SMA mana sih? SMA Al-Mukhtariyah. SMA Al-Mukhtariyah. Al-Mukhtariyah itu di mana? Di Raja Mandala. Oh, Raja Mandala, Cipatat. Iya. Berarti Bandung Barat. Iya. Jurusan apa sekolahnya? Aku ngambil IPS. Kenapa ngambil IPS? Gak apa-apa, kayak aja. Enggak, pertanyaan saya kenapa ngambil IPS? Sini dulu silakan. Kan harus belajar untuk ini. Kenapa ngambil IPS? Kan harus dijawab. Sini. Kenapa ngambil IPS? Karena gak banyak ngitung aja. Loh, kenapa? Soalnya Jangan nggak banyak ngitung. Harusnya kenapa ngambil IPS? Karena aku sangat menyukai persoalan-persoalan sosial dalam hidup ini. Gitu dong. Bukan karena saya nggak mau ngitung. Malas ngitung. Emang di IPS nggak ada ngitung? ada sih. Di IPS ada ekonomi kan? Iya. Nggak- Ekonomi ngitung kan? Di IPS ada, nanti akhirnya orang IPS belajar statistik. Apa sih? Waduh. Statistik nanti itu salah satu, nanti kan udah nggak bisa belajar statistik. Dah, rumahnya di mana? Di Ciburahwa. Ciburahol. Ciburahol teh kampung. Iya. Desanya desa Raja Mandala. Desa Raja Desanya Desa Raja Mandala, Kampung Ciburahol. Nah, kemudian di rumah dengan siapa? Sama bapak sama adik-adik. Sama bapak sama adik-adik. Iya. Sama bapak. Jadi bapak ada. Udah pulang Udah pulang dari dari Padang. Padang. Sebelumnya kenapa nggak pulang bapaknya? Kerja. Kerja apa? Kerja kuli bangunan. Oh, kuli bangunan. Artinya ngirim dong. Ada sih. Ada sih, gimana? Kan kerja kuli bangunan kok sampai ke Padang? Di Bandung Barat banyak kuli bangunan. Nggak tahu sampai ke Padang. Di Padangnya berapa bulan nggak ketemu bapaknya? Hampir setahun. Setahun bapaknya nggak pulang? Kawin lagi mereka? Enggak. Enggak. Kok nggak sampai setahun nggak pulang? Nggak tahu. Terus kemudian selama setahun nggak pulang itu dikirimin berapa? 500 Sebulan? seminggu. Kalau nggak salah 2 minggu. Kalau nggak salah. Berarti sebulan 1 juta. Enggak 2 minggu itu kirim terus. Jadi kayak jarang aja. Enggak, pertanyaannya kan selama setahun kan dikirimin 2 minggu sekali. Berarti 2 minggunya 1.500.000. Berarti sebulan 1 juta. Kan 1 bulan tuh 4 minggu. Jadi enggak dia dikirim semuanya gitu. Maksudnya? Enggak, jadi 2 minggu tuh. Jadi sebulan itu enggak 2 minggu terus. Jadi kayak 2 minggu sekali aja. Iya, kalau sebulan 2 minggu sekali. Kan berarti ini harus anak sekolah ini harus pinter ini. Kalau sebulan 2 minggu sekali, sebulan teh 4 minggu. Ya, jadi cuma 2 minggu aja. Dalam setahun? Enggak, sebulan. Iya. Oh, sebulan teh cuma 2 minggu dikirimnya. Ya, jadi 500. 500 berarti sebulan teh kirimnya 500. Selama setahun nggak ngirim itu? Nggak ngirimnya sebulan 500 aja selama setahun? Enggak. Jadi enggak sering aja gitu. Ya nggak sering itu, makanya kan ngirimnya dalam waktu 2 minggu itu cuma sekali. Kadang ngirim, Iya. kadang enggak. Kadang sebulan 500, kadang sebulan nggak ada sama sekali. Iya. Ya gitu jawabnya, bukan 2 minggu sekali Soalnya 500. aku kan nggak tahu gitu, bisa nggak ke aku. Ngirimnya ke siapa? Pas ada mama. Pas ada mama. Maksudnya? Kan pas itu mamanya masih ada kayak saya. Mamasnya masih ada, bapak kerja di Padang. Iya. Waktu mamah masih ada, bapak ngirimnya sudah jarang. Nggak tahu dah, aku mah nggak. Oh, pokoknya nggak tahu urusan mama. Mamanya meninggal? Iya. Kapan? Bulan Februari kemarin. Berarti masih baru. Iya. Bulan Februari kemarin bapak meninggal.
Mama. Mama ya. Ketika mama meninggal tuh bapak nggak pulang. Ada pulang. Terus pergi lagi, terus Berarti nggak setahun dong bapak ke Padangnya. dari itu udah lama. Iya kan, kalau Februari bapak pulang, setelah itu Iya. berangkat lagi Maret, April, Mei, Juni, Juli, 4 bulan. Itu pergi lagi udah itu teh. Ya artinya dalam setahun nggak pulang, mama meninggal pulang, terus pergi lagi. Iya. Terus pulang lagi karena nenek meninggal. Oh, pulang karena nenek meninggal. Iya. Meninggalnya kapan? Belum lama. Oh, jadi pulang karena nenek meninggal, bukan karena ingin lihat anak-anak. Soalnya kan kalau si nenek udah gak ada yang jagain lagi gitu. Oh, si nenek nggak ada, sampai habis itu nggak berangkat lagi. Nggak berangkat lagi. Terus kemarin itu kan jualan nih keren. Iya. Jualan apa? Itu jualan snack kering. Snack kering apa itu? Kayak keripik-keripik gitu yang kering-kering. Oke. Keripik goreng, Iya. kentang goreng. Bukan makanan ringan aja. Dan nitip dari orang tetangga. Ya keripik itu jenis-jenis keripik nih kan harus pinter nih anak sekolah nih. Ya, Keripik ciki-ciki itu gitu. ada keripik singkong, betul nggak bos? Ada keripik kentang, keripik apa lagi? Keripik talas, keripik ubi. Ini keripik apa? Ini mah makanan ringan kayak ciki gitu. Makanan ringan kayak Yang bulat-bulat. makanan ringan kayak ciki yang bulat-bulat. Iya. Ya udahlah pokoknya jualan begitulah ya. Nah, itu punya siapa? Punya tetangga. Punya tetangga. Terus kemudian dijualin lah Iya. keliling. Iya. Kalau pulang sekolah. Kenapa jualan? Buat yang nambah-nambah aja. Buat makan. Buat makan. Emang kiriman dari bapak nggak cukup? Enggak. Nggak cukup. Adiknya berapa? Adiknya 5. Diurus sendiri? Iya. Keren dong. Karena nenek nggak ada. Iya. Karena nenek nggak ada, yang 5 itu diurus sendiri. Iya. Iya. Tapi yang kedua mah suka di rumah si nenek sama si Uwa. Apa neneknya meninggal? Jadi sama si Uwa. Sama si Uwa. Oke. Berarti adiknya tinggal 4. 2, aku cuma ngurus 3 di rumah. Kan tadi adiknya 5. Iya, jadi yang 2. Jadi kalau tidur mah di rumah si nenek yang sana. Oh, yang 2. Iya. Oke. Yang 3 Yang 3 diurus di rumah. di rumah. Jadi ngurus adik 3. Bagus dong. Yang adik 3 itu umur berapa? Yang paling besar itu umurnya 3 SMP, kelas 3 SMP. Yang paling besar 3 SMP. Ya, yang Sudah nggak usah diurus kalau kelas 3 SMP. itu mah kan udah nggak bisa ngapa-ngapain kayak autis gitu. Tapi sekolah. Nggak bisa lihat. Katanya tadi kelas 3 SMP. Oh, yang jadi seumuran gitu. Seumuran 3 SMP. Soalnya kan Ya jangan punya- kelas 3 SMP. Pertanyaan kan ditanya umurnya. Punten, aku lagi ngelatih kamu agar bisa bicara dengan baik. Ya. Jadi yang paling adik yang kedua setelah Neng usianya sekitar 14 tahun. Iya. Ya. Adik yang kedua berarti tidak sekolah. Autis. Tinggalnya di mana itu, sama Neng apa sama nenek? Sama aku. Langsung diurus sama Neng. Iya. Berarti mandi dimandiin. Pakai baju dibajuin. Iya. Makan disuapin. Iya. Nah, makannya itu hasil dari jualan. Dapat berapa sehari jualan? Kalau laku dikasih 20, kalau nggak laku paling 15. Dapatlah 15.000 sampai 20.000. 15.000 sampai 20.000 itu dibeliin apa? Buat makan dulu, kayak beras. Beli beras. Iya. Oke, beli beras 1 liter. Harganya 12.000. Iya. Sisanya tinggal 3.000. Beli apa itu? Paling beli di warung-warung itu buat
beli telur, Iya. minyak goreng, gitu kan? Iya. Oke. Kalau 20.000 itu bisa beli telur, minyak goreng, bumbu cukup itu. Ya, itu yang masaknya siapa? Aku Pakai magicom, pakai. nggak pakai kompor? Enggak. Enggak, karena biar cepat. Terus yang berarti 1 liter itu untuk makan berempat. Cukup. Enggak. Buktinya badannya relatif bagus, kulitnya bersih. Tuh nggak bos? Mukanya cantik, generasi emas. Nah, kan hebat. Nah, kemudian yang kedua, Yang kedua. adik yang kedua usia berapa? Yang kedua. Sumuhun kan adik nek teh yang satautis, Oh, adiknya yang yang autis. Dalfa. Jangan lamun, ini ngelamun banget. Terus Umur berapa? Kelas 4 SD deh. kelas 4 SD diurus sama nek, Enggak itu sama mah. neneknya. Yang neneknya sebelum meninggal, sama neneknya setelah itu sama uaknya. Kemudian yang ketiga, 3 kelas 2 SD. kelas 2 SD. Kemudian kelas 2 SD urus sama neng. Iya. Oke, berarti kelas 2 SD kayak Nihiang lah ya. Kelas ini kelas 1 ya, udah bisa bangun sendiri. Udah. Udah bisa mandi sendiri. Udah bisa pakai baju sendiri. Makan udah sendiri. Iya. Oke, terus arti sekolah tapi kan. Sekolah. Oke. Kemudian yang ke-1, ke-2 sama yang ketiga, ke-4. 4 TK sekarang teh. Masuk di sekolah TK juga. Iya. Biayanya dari mana? Itu TK-nya baru dibuka gitu tuh. Terus bayar biaya TK-nya dari mana? Beli seragam TK? Ada yang ngasih di yayasan. Oh, dikasih di Iya. yayasan. Terus kemudian yang kelima, Yang kelima masih kecil. itu tinggal sama Neng. Iya. Jadi yang TK sama uaknya, Sama aku. Jadi yang aku mah autis sama Neng, sama ter- TK sama yang TK. kecil. Oke, 3 berarti. Yang kecil umur Umur 2 tahun. 2 tahun. Kalau 2 tahun makan masih disuapin, masih digendong-gendong, Enggak. udah mandiri. Tinggalnya di yang kecil di rumah. Iya. Selama Neng sekolah, Neng jualan, dia kemana? Paling dititipin aja. Dititipin. Jadi Neng bangun pagi jam berapa? Paling jam 4 jam setengah 5. Jam 4 udah bangun, mandi. Setelah itu beres-beres-beres. Kalau sempat itu juga kalau kesiangan mah ya. Terus kemudian nyiapin makan pagi nggak? Sebelum Iya. sekolah? Nyiapin makan pagi? Masih dulu. Ya? Udah. Masak nasi pakai magicom. Iya. Terus nyiapin apa kalau pagi-pagi masaknya? Enggak masak, aku mau paling beli aja, beli yang kayak mie gitu. Terus kemudian pergilah ke sekolah. Iya. Jam berapa berangkat ke sekolah? Sekarang kan jam 6.30. Iya. Jadi berangkat ke sekolahnya berapa? Jam setengah 7. Enggak. Bukan masuknya setengah 7. Enggak. Tapi di aku mah masih Jam 7. Iya. Oh ya udah nggak apa-apa, masih jam 7. Terus kemudian berangkat ke sekolahnya jam berapa? Setengah 7. Jalan kaki, naik mobil, Sekarang naik ojek. Naik atau ojek. nebeng. atau nebeng. Bayar ojek berapa? Kalau berdua 3.000. 3.000. Kalau jajanan, dagangan dibawanya Ngambil dulu jam berapa ngambil dagangan? pas mau berangkat sekolah. Ya berarti kan ngambil dagangan dulu kan? Oh, pulangnya lupa. Kamu kenapa ngelamun terus dari tadi? Tidak konsentrasi. Karena ruas Iya. diundang gubernur. Ya karena saya seneng anak-anak Jawa Barat kayak gini gitu loh. Mandiri, tidak manja, tidak kolokan, optimis, tidak ngomongin aku tidak mampu, tidak sekolah. Ternyata bisa mendidik adiknya, bisa sambil sekolah. Kan hebat gitu loh. Hebat. Dan Neng itu sebenarnya dikasih kesempatan sama alam untuk dewasa.
secara alamiah. Keren. Maafin ya, membuat kamu sedih. Iya, kenapa nangis? Terharu aja gitu. Tiba-tiba pas kemarin sekolah Terharu gimana? ada yang nelpon, katanya Sina Nurul kamu siap gak? Sina dibawa ke Pak Dedi, kirain aku mah ada orang yang ngebohong gitu. Disangkanya ketemu Pak Dede teh bohongan Iya. atau di prank. Ternyata asli. Kamu hebat. Perempuan punya tanggung jawab, tidak melupakan sekolah, kan keren. Tetap adiknya sekolah. Jadi kalau sekolah aja, pulang sekolah ngambil dagangan. Dagangannya pakai baju sekolah. Iya. Dagangannya jualannya di mana? Paling jauh di depan, kayak di Alfa gitu. Yang Alfa, sesuai dengan di gambar itu. Selalu laku tiap hari. Kadang sih itu juga. Kadang, Iya. kadang nggak laku. Pernah nggak ketika nggak laku jualan nggak punya beras? Pernah. Terus pada saat kamu tidak punya beras itu kamu ngapain? Paling kayak minta ke, kalau masih ada sini minta aja, minta singkong gitu. Minta singkong ke siapa? Ke si nenek kan punya sawah gitu. Oh, nenek mah punya sawah. Tapi tidak minta beras ke nenek. Enggak, kalau misal sering pernah dikasih gitu. Pernah nggak, artinya gini loh, tidak pernah punya beras di rumah, kamu tidak masak, tidak makan, pernah nggak? Pernah, tapi diusahain buat adik-adik. Enggak, artinya gini, tidak punya beras, ke si neneknya tidak minta beras juga, karena malu, karena kagok, karena apapun. Terus akhirnya tidak masak. Pernah. Terus adik kamu makan. Kadang kalau itu pernah sih nggak sampai nggak makan juga. Oh, nggak makan, tetap makan. Nasinya dari mana? Paling nggak nasi, kalau ubi aja gitu. Oh, artinya tidak makan nasi, tapi diganti dengan ubi. Iya. Ubinya singkong. Singkong sama ubi. Artinya, tapi nggak ada lauknya. Enggak. Memang ini terpaksa. Makan ini tidak makan nasi. Tapi tidak makan nasi kemudian makan ubi, bukan berarti bahwa kamu tidak makan. Iya. Cuman tidak makan nasi. Kalau tidak makan nasi itu dianggap sangat miskin kalau di Jawa Barat. Iya kan? Kalau di Jawa Barat orang tidak makan nasi itu kemiskinan yang tertinggi. Walaupun ada orang yang makanan pokoknya ubi, makanan pokoknya singkong tuh ada, Cirende makannya singkong. Tetapi dari ukuran kemiskinan sudah sangat berat, dasar banget. Tapi adik-adik tetap makan. Kamu makan ubi juga. Iya. Terus kemudian apa sih yang buat kamu tuh nggak kelihatan orang susah? Kayak Hebat loh. Kan kamu tuh dari ukuran susah kan susah. Tapi kamu tidak memposisikan diri, tidak memperlihatkan diri orang susah. Tidak kelihatan kotor, bajunya rapi, badannya juga bagus, wajahnya juga bersih. Apa yang membuat kamu susah tapi tidak memperlihatkan orang susah? Kan ada orang pengen kelihatan, pengen dikasihani, kemudian memposturkan diri susah. gak mau sih, aku gak mau kayak kelihatan kayak Kan keren kamu itu. si Nurul kayak ini karunya gitu-gitu. Oke. Aku gak mau. Jadi harus keras sendiri, berjual. Kemarin masih jualan. Enggak, sekarang masalahnya kan si bapak udah ada, terus kayak dibantu yayasan gitu. Menurut saya jangan. Kalau menurut saya jangan. Tapi kan butuh gitu. Bukan, aku bukan itu. Jualannya tetap. Jualannya harus tetap.
Menurut aku ya, bener gak Om? Justru kamu hebatnya di situ. Jadi kalau kamu kemudian setelah ada bantuan yayasan atau siapapun yang bantu kamu, kemudian kamu berhenti jualan, kamu tidak hebat lagi. Iya, sekarang udah gak ada yang jaga adik aku, paling sih Kan bapak di sawah. ada bapak Bapaknya kan ke sawah. ke sawah. Iya. Terus Iya gitu. kemarin kemarin nggak ada papa, bisa jualan. Kan ada si nenek yang jagain. Uak dong yang jagain. Nggak tahu. Sibuk kayaknya. Sibuk apa? Punya apa sih, punya peternakan lele gitu. Punya peternakan lele. Enggak, maksud aku mah ya maksud bapak itu saya ingin lihat orang itu jangan berhenti dari apa yang dia lakukan terus itu ditingkatin. Itu namanya kesuksesan. Kalau kemarin misalnya jualannya itu ngambil barang orang, kemudian nanti jualannya modal sendiri. Tapi Cina katanya ke yayasan lagi siapin buat modal gitu. Dari yayasan siapin buat modal. Berapa modal? Belum diobrolin lagi. Sekolah bayar, Bayar SPP. SPP bayar. Berapa bayar SPP-nya? Sebulannya 80. Sebulannya 80.000. Aku sempat apa sih punya PIP gitu, dibayarin baru. Ya PIP, kan ada PIP. Nah itu yang dimaksud bahwa nggak tahu sekolahnya dapat BPMU enggak ya? Enggak. Nggak akan tahu, itu kan urusan pemerintah. Kalau sekolahnya itu dapat BPMU, semestinya orang-orang yang berstatus tidak mampu harusnya dibebasin dari biaya sekolah. Itulah kenapa saya ingin merubah BPMU menjadi beasiswa. Karena dengan BPMU menjadi beasiswa, anak orang miskin yang sekolah di sekolah swasta itu tetap dijamin gratis oleh pemerintah. Gitu. Nah, sekarang sekolah negeri tambahkan jumlahnya. Nanti yang sekolah swasta di perubahan anggaran saya masukin tuh anggaran juga untuk beasiswa gratis bagi masyarakat miskin yang kebetulan tidak diterima negeri sekolah swasta. Kita malah pengen juga beliin mereka baju, sepatu, kaos kaki. Walaupun itu tidak memandirikan. Karena yang mandirikan kayak gitu, dagang dong. Gitu loh. Survive hidupnya. Gitu. Yayasan ini yayasan mana? Yayasan Amal Baik Insan. Oh, bukan yayasan sekolah, bukan. Bukan. Di sekolah muridnya banyak. Ini. Lumayan. Lumayan. Satu kelasnya berapa orang? Aku kelasnya cuma 33. 33 orang. Saat di kelas 3 itu berapa kelas? Sampai kelas itu 5. 5 kelas. Banyak lah. 4 kelas. Banyak lah, 33 kali 4. Apa yang diinginkan? Aku pengen tetap kamu jualan biar kamu keren. Gak mau kamu jadi pemalas, tinggal di rumahnya nungguin adik. Kenapa? Karena saya itu dulu SMA jualan rokok. Nih gini nih ngasong, gitu loh. Seneng, punya uang, punya martabat, punya harga diri, gagah gitu loh. SMA kelas 2 ngojek, gagah juga punya duit. Kamu apa yang diinginkan? Sekolahnya pengen apa? Pengen jualan apa? Kayak di rumah aja sih. Buka warung? Iya. Kalau di rumah buka warung ada nggak yang belanjain? Kan dulu juga sempat dibantu yayasan juga sih mama. Ngewarung gitu, terus kayak pas si mamanya teh sakit gitu, jadi berhenti ngewarungnya, gitu, ya diurus. Iya. Ya kamu nerusin aja usaha si mama buka lagi warung di rumah. Buka warung di rumah. Dulu si mama jualan apa aja? Sembako gitu. Sembako, ya kan? Si mama jualan sembako di rumah ya. Ini saya bapak nitip 10 juta. Jualan bukan memberi, itu modal kamu usaha.
Benar, masa bohong? Ya, terus kemudian kalau biaya sekolahnya udah dari bapak, kamu menjadi anak asuh bapak. Kamu punya kesempatan sampai perguruan tinggi. Ya, nanti datanya masukin Om, masukin ke tim staf bapak. Ya, tetapi kamu syaratnya tetap harus jualan. Ya, gitu. Syaratnya tetap harus jualan. Bisa kan? Tetap ngewarung. Ya, oke, tetap ngewarung. Nggak boleh berhenti. Walaupun biaya sekolahnya sudah diambil alih, kemudian kebutuhan baju segala macam sudah diambil alih, sepatu segala macam, kebutuhan sekolah dia udah diambil alih semuanya, tapi kamu tetap harus mandiri. Tidak boleh kemudian sudah menjadi anak asuh bapak kemudian menjadi manja, nggak boleh. Ya, ya, udah semangat. Kasih Semangat Bapak. ya, semangat ya. Udah bisa jualan tuh, banyak tuh segitu mah modal di lembur mah. Ya, bisa lengkap kan, 10 juta mah warungnya masih ada. Ada cuman di kursi bapak tuh dipakai ternak gitu. Ternak apa? Jangkrik. Laku gitu ternak jangkrik. Ini masih proses. Ya udah diganti aja di warung lagi aja. Ya. Nanti dikasih untuk biaya renovasi warungnya 5 juta ya. Ya, 10 juta untuk warungnya, isi warungnya, 5 juta untuk renovasi. Cukup kan? 5 juta renovasi warung kan? Cukup kan? Yang untuk nyiapin tempat-tempat kayak gitu 5 juta cukup lah. Cukup nggak Om? Cukup. Renovasi warung, nanti dicat warungnya rapi, dikasih lampu yang terang. Ya? Dah 5 juta digunain untuk renovasi warung. Semua keuangannya kamu pegang, nggak boleh dikasih sama siapapun. Ya, kamu renovasi, kamu belanja tuh ke toko, nyuruh tukang, ini, kamu kreatif. Wah, dan syarat warung tuh harus terang. Kenapa warung-warung minimarket itu laku? Karena terang. Kenapa warung-warung kita kurang mati gelap warung? Ya, lampunya yang terang, dicat yang bersih, yang rapi, susun makanan kayak model-model minimarket dengan rapi, ya. Dan satu juga nggak boleh diutangin. Bener nggak? Bangkrutnya warung karena diutang tidak bayar. Semua harus cash. Kenapa? Tuh sama pengusaha besar aja retail, pada counter usaha besar aja nggak ada yang ngutang. Semua masa warung kecil ngutang. Ya, semangat ya. Ya, makasih Bapak. Diantar ke sini sama siapa? Sama Amang tuh sama teteh dari yayasan. Oh ya udah, ya. Ada murid namanya Nikai? Mana? Oh, kamu sekolah sini? Nggak kelihatan gelap. Kok sama perempuan duduknya? Sama perempuan duduknya. Ini temennya namanya siapa? Gak apa-apa, Neng. Nikai orang baik kok. Nikai orang baik nggak? Orang baik nggak? Ciri baiknya apa? Suka ngegodain nggak? Berarti baju kemarin nggak kepake dong? Yang putih abu. Sekarang pakai seragamnya khas Pak. Khas. Oh, ini seragam khas sekolah. Iya Pak. Oh, pakai rompi. Iya. Ganteng kamu pakai baju sekolah. Iya Pak. Ini namanya siapa temennya? Safety Pak. Kenapa pilih duduk sama perempuan? Nggak tahu Pak, soalnya laki-lakinya ganjil Pak. Oh, laki-lakinya ganti. Iya Pak. Kenapa bajunya kamu nggak disetrika? Nggak ada istirikanya Pak. Kamu kemarin kenapa nggak ngomong? Nggak tahu. Gue nggak tahu, harusnya kemarin ngomong, Pak, setrika kurang. Iya Pak. Ayo, nanti dianterin ke rumah setrikanya. Iya, Ya, Pak. ya sok atuh. Terus ya. Udah. Pak, main foto Pak. Ngerjain tugasnya udah. Terus? Udah ngerjain tugasnya. Sudah. Oh, alhamdulillah. Bisa. Bisa Pak.
Barusan teh apa pertanyaannya di sekolahnya? Pertanyaannya tentang sosial. Apa? Kelompok sosial. Kelompok sosial itu apa? Kelompok sosial. Tadi ingat lupa lagi Pak. Ya apa? Pertanyaan dari Pak gurunya apa tadi? Sebutkan ciri-ciri kelompok sosial. Sebutkan ciri-ciri kelompok sosial. Terus kamu jawab apa? Ciri-ciri kelompok sosial. Ciri. Lupa lagi Pak, tadi udah ngejawab. Udah ngejawab. Ciri-ciri kelompok sosial itu apa? Ciri-ciri kelompok sosial terdiri lebih dari 2 orang Pak. Oh, jadi yang disebut dengan kelompok sosial manakala ada orang lebih dari 2 orang. Kalau 2 orang namanya kelompok. Kalau 2 orang tidak masuk kelompok sosial Pak. Yang kelompok sosial berapa orang? Jadi lebih dari 2 orang, contohnya kayak 3 orang. Oh, jadi kalau 3 orang itu sudah termasuk kelompok sosial. Contohnya kelompok sosial, contohnya seperti kelas Pak. Kelas itu kelompok sosial. Organisasi kelompok sosial. Rumah dengan 3 orang penghuni Kelompok sosial. kelompok sosial disebutnya apa? Kelompok sosial Rumah tangga. Woi, keren ternyata kamu pinter. Iya, jangan gagaro aja, tenang. Ya kan Pak Kepala, kenapa saya datang ke sini? Ini anak yang saya apresiasi, ya kan? Pada saat orang lain naik motor, pegang gadget, nongkrong seharian minta uang sama orang tua, saya ketemu dia lagi narik roda. Sama bapaknya. Kemudian dia cerita kan bahwa tiap hari dapat 20.000, 10.000 buat bapaknya, 10.000 buat dia. Dia 5.000 buat makan, 5.000 buat nabung, dan dua-duanya sekarang ditabungin. Dan dia tidak merasa rendah diri di lingkungannya. Kamu orang hebat. Gitu. Kamu orang hebat. Jadi bersyukurlah SMA Cibatu punya anak seperti kamu. Gitu loh. Yang pernah ngejajanin siapa? Temen yang suka ngejajanin nasi uduk siapa? Kan kamu duitnya kan ditabungin. Ya Pak. Siapa, ada nggak temennya? Ada Pak. Ada, seru diajakin siapa? Ya, pernah ngejajanin siapa? Hah? Kamu sama teman sendiri lupa? Kan waktu itu ditanya, kamu udah makan belum? Udah Pak, sama nasi uduk. Berapa bayarnya? 5.000. Duitnya dari mana? Dijajarin sama temen. Kan kamu itu dapat nasi uduk kalau dibayarin sama temen. Siapa yang tukang ngejajarin kamu? Namanya tapi nggak tahu Pak, lupa. Wajahnya tahu nggak? Wajahnya kurang tahu Pak. Masa kamu temen sendiri nggak tahu? Iya Pak. Berarti kan ada teman kamu yang ikhlas, Iya Pak. suka bantuin kamu. Harus ditemui tuh orang baik. Siapa kira-kira? Mau dicari nggak? Tadi tuh ada 3 orang Pak. Siapa? Kalau yang satu nama saya, yang 2 tahu Pak namanya Pak. Ayo cari sekarang, ajakin sini, suka jajarin siapa? Yang satu kelas ada Pak namanya Asmi, tadi ngasih. Mana Asminya, panggil. Ini perempuan. Sini dong. Nah, terus yang satunya lagi Ini dulu jelasin. Jadi Azmi itu suka ngapain? tadi ngasih Pak. Kasih apa? Makanan Pak. Oh, dikasih makanan apa tadi? Kurang tahu Pak, belum dibuka soalnya Pak. Mana Pak, bawa dong makanannya, ambil. Aduh, keren dong. SMA mana ini? Ngomong dong, ini teman-temannya Dika, SMA Negeri 1. Semuanya dong, ada semuanya. Cantik banget. Namanya siapa? Azmi, Azmi. Orang mana Azmi teh? orang Cireok.
Orang Cireok, sebelah mana pesantren A? Kebelah sananya. Ke sebelah sana. Dari Cireok ke sini. Orang tuanya kerja mana? Kerja di Cisangkan. Oh, di perusahaan. Oh, perusahaan beton ya. Ya bikin paving block ya. Oh, berarti saya suka gaji bapaknya dong. Saya suka beli itunya paving blocknya. Oh, apa yang dikenal dengan Nike itu menurut Azmi gimana? Nike itu baik, terus saya suka bantu orang tuanya. Woi. Oh, kamu dikasih ini. Kamu jangan garuk kepala terus. Aku sedih lihatnya. Nah, sini Azminya. Kasih Azmi apa? Pagi-pagi kasih apa? Pisang keju. Kenapa ngasih ke Nike? Dari mama. Kenapa ngasih? Suka lihat kayak gak pernah makan. Gak bawa bekal. Oh, Nike tahu Nike nggak bawa bekal dari mana? Kelas. Oh, jadi Azmi lihat Nike nggak pernah bawa bekal makanan. Akhirnya bilang ke mama. Akhirnya mama bekelin. Woi, apa isinya buka dong? Awas sebentar. Nah, sini. Ya. Sini kamu sedih ya? Lihat. Bukain dong sama Nikai. Ayo, Azmi bukain. Tahan Mi. Jangan. Ambil, kamu ucapin terima kasih. Ini dari siapa? Kenal orangnya tapi nggak tahu namanya Pak. Kenal orangnya, nggak tahu namanya. Orangnya ada? Siapa? Mana coba cari? Apa bingung banyak. Bingung banyak. Dulu saya buat kebijakan ke sekolah harus bawa makanan itu. Ya dulu saya punya kebijakan waktu menjabat itu anak-anak ke sekolah bawa makanan. Tujuan saya adalah agar anak-anak orang yang mampu bisa melihat bekal anak yang tidak mampu, sehingga dia bisa menukar makanan yang diberikan. Dan ternyata ini dilaksanakan di SMA Negeri Cibatu, keren banget. Ini isinya apa? Nasi uduk. Nasi uduk. Jadi hari ini kamu banjir makanan. Banjir Pak. Banjir makanan. Kamu tuh nggak pernah sedih ya orangnya? Soalnya selalu bagi sama teman-teman Pak. Bukan, kamu itu orangnya nggak pernah sedih. Ini keren. Hidupnya susah, 19 tahun nggak ketemu ibu. Tiap hari kadang makan, kadang enggak. Tapi kamu nggak pernah sedih. Kamu mentalnya hebat banget. Ini makanan. Cukup. Cukup Pak. Ini dari siapa? Dari Widya. Dari Widya. Oh, yang tadi itu. Beda lagi. Beda lagi Pak. Ini dari Widya. Mana Widya? Widya. Widya mana Widya? Ya. Jadi kamu hari ini banjir makanan. Banjir makanan Pak. Luar biasa ya. Semangat terus. Semangat Pak. Jadi tinggal punya setrikaan. Iya Pak. Ya nanti habis ini mau beli setrikaanmu, nanti anterin ke rumahnya. Nanti setrikain ya sama mejanya. Ya setrikaan. Ya. Kamu hebat ya, punya teman hebat ya. Hebat kan? Kamu kalau ikut saya suatu saat mau nggak? Mau Pak. Kamu ikut saya, disekolahin sama saya sampai kuliah bareng saya. Kamu mau nggak? Iya Pak. Mau? Mau Pak.
Mau? Mau Pak. Kan saya sudah punya Ayu. Terus punya Delvi. Delvi juga SMA. Oh, Delvi alumni SMA Cibatu. Sekarang udah kuliah di Unsub, udah tinggal sama saya. Ya, sama kan 20 tahun nggak pernah ketemu ibu. Ketemu bapak. Kalau ini 20 tahun ketemu ibu. Jadi saya berarti ada 2 anak angkat, yang satu udah kuliah, yang satu masih SMA, dua-duanya anak Cibatu. Ya, sekarang ya. Ini makanannya banyak. Kamu makan. Sekarang jam istirahat kan? Nah, jam istirahat. Ayo makan dulu. Ya, ayo sok makan. Tapi jangan dimakan sekaligus semuanya, nggak cukup. Nah, kalau sekaligus semuanya Pak, takut ini kok meledak Pak. Atau meledak. Ya, ini pegang. Sebagian bawa pulang kan berarti? Nah, ya Pak. Rumahnya masih beres-beres bapaknya? Nah, masih Pak. Ya, sok makan dulu. Tuh sama teman-teman kelasnya makannya di mana? Di situ. Ayo sok makan dulu. Pak, pengen foto Pak. Iya, nanti habis foto makan. Iya Pak. Ayo sini, ayo makan. Ayo.